Kalian lebih percaya Ciki Fauzi atau orang-orang ini? 13 orang yang dicopot dari proses diklat. 13 orang itu misalnya ada kasus indisipliner, ada kasus pemalsuan absensi. Jadi Beberapa hari terakhir ini ramai banget soal klaim Ciki Fauzi yang bilang dirinya dizolimi dalam proses seleksi petugas haji. Lalu saya nemu dua utas dari orang yang posisinya relevan dan ikut langsung dalam sistem ini. Pertanyaannya sederhana, kalian lebih percaya mana, Ciki Fauzi atau orang-orang ini? Mari kita bahas. Saya disclaimer dulu ya, kita harus biasain lihat dari dua sisi, alih-alih menghardik atau bahkan membela tanpa melihat berbagai sisi. Back to topic. Pertama nih, saya sudah jelaskan proses seleksi di konten saya pribadi, bisa cek yang ini. Seperti yang saya sudah jelaskan di konten sebelumnya bahwa petugas haji itu bukan ditunjuk mendadak. Ada seleksi administrasi, kesehatan berlapis, fisik, mental, bimtek, sampai juga dengan SK pengangkatan. Dan proses-proses ini bisa menggugurkan peserta di tengah jalan, bukan cuma di awal. Kedua, ada POV dari Hariko nih. Doi menjelaskan pelatihan petugas haji 2026 itu pertama 20 hari dan itu semi militer. Kedua bangun jam 4 pagi dan tidur jam 11 malam. Terus ketiga nih, jalan total sekitar 160 km. Dan keempat nih, fokusnya soal melayani, bukan malah pengen haji secara pribadi. Bahkan ditegaskan nih, petugas haji itu nggak boleh berniat haji. Yang fokusnya adalah fisik, mental, dan integritas yang di situ diuji habis-habisan. Terus ketiga, ada POV dari akun Tara BJM, ini peserta PPIH. Dan dia bukan pejabat. Nah, dia bilang banyak peserta dikeluarkan saat bimtek tanpa ribut. Kedua, ada yang gugur karena kesehatan, fisik, bahkan MCU yang palsu. Terus ketiga, tes itu dilakukan secara berulang dan terus-menerus selama karantina. Yang keempat nih, peserta yang gak kuat secara fisik akan dipulangkan. Dan terakhir, dan yang bikin kegaduhan justru peserta yang baru masuk di akhir. Ini kan tanda petik banget. Artinya gugur itu hal biasa dalam sistem ini. Dari dua POV ini, muncul nih satu kemungkinan logis. Bisa jadi Ciki Fauzi memang gak lulus seleksi, terutama di aspek fisik, kesiapan lapangan, niat, dan kedisiplinan. Apalagi soal niat nih, mau tunaikan haji sambil melayani seperti kata dia. Karena Kemen Haji itu udah wanti-wanti bahkan doktrin, tugas kita melayani. Kalau soal kedisiplinan, Mbak Tara ini bilang berarti ini merujuk ke Ciki Fauzi. Baru join 6 hari sebelum penutupan diklat. Padahal harusnya diklat itu 20 hari. Saya secara pribadi aja umroh bareng satu ibu dan 2 mertua saya. Capek luar biasa. Apalagi ini ngurusin 200.000 jemaah lebih. Mayoritas lansia dan cuaca ekstrim di Saudi Arabia. Ini bukan soal suka atau nggak suka pada seseorang. Ini soal realitas beban seorang petugas haji. Bahkan ada yang tanya nih sama saya di akun pribadi saya ya. Dia tanya, bagaimana dengan Zaskia Demeka bang? Ya saya sih no komen ya. Hak dia berkomentar atau membela Ciki. Cuma mungkin kalau boleh saran nih Mbak Zaskia ya. Sebagai public figure, biasain cari informasi berimbang dan lengkap. Ya, nah kalau kalian lebih percaya pernyataan Ciki Fauzi ini atau penjelasan dua orang ini plus penjelasan Wamen Dhanil yang tadi disampaikan di awal, kira-kira gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu dan jangan lupa follow.